Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini setelah kalian pelajari materi yang ada di video, saya akan memberikan sedikit contoh soal mengenai pendahuluan sifat koligatif larutan. Untuk soal yang pertama yaitu, saya bacakan dulu soalnya. Suatu larutan gliserin dengan rumus kimia C3H5OH3 kali dibuat dengan melarutkan 45 gram senyawa tersebut dalam 100 gram air. Jika atom relatif untuk C itu 12, O 16, dan H itu 1, maka molaritas gliserin dalam larutan tersebut adalah, oke, di sini gliserin ya, gliserin sendiri. Oke, gliserin itu merupakan hasil dari gliserol ya, dimana gliserol itu didapatkan dari hidrolisis lemak ya. Ini sedikit review mengenai materi kelas 2. Jadi lemak jika dihidrolisis akan menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, dimana di gliserol nanti diekstrak lagi menjadi gliserin. Oke, kita langsung saja ke soal, nggak usah berlama-lama. Yang dicari apa ini? Molalitas ya, molalitas. Jadi ingat, molalitas. Apa itu molalitas? Nah, jadi molalitas itu merupakan mol per massa dari pelarut, N per P ya. Jadi N ini mol, kemudian P ini pelarutnya. Oke, massa pelarut. Ingat ya, kalau larutan itu ada yang terlarut, ada yang pelarut. Kalau ini dalam kilogram. Nah, bagaimana kalau yang diketahui dalam gram? Maka kita tinggal kalikan 1000. Jadi molaritasnya, maaf, N dikalikan 1000 per P ya. Nah, maka ini dalam satuan gram saja, sudah bisa. Oke, jadi kita pakai rumus yang ini. Oke, yang ini. Oke, langsung saja kita kerjakan. Molalitas N dikalikan 1000 per P. N itu apa? Mol. Nah, molnya sendiri belum diketahui ya. Masih ingat ya, mol itu apa? Mol itu massa per mr ya, massa per mr. Oke, massanya berapa ini? Gliserinnya 45. Kemudian mr nya, mr dari C3H5OH3 ini. Oke, jadi kita cari mr nya. C nya ada berapa? 3. C itu berapa? 12. Berarti 3 kali 12 berapa? 36. Ditambah H itu berapa? H1. H nya ada berapa? 5. Berarti 1 kali 5 berarti 5. Ditambah O nya ya. O nya itu ada 3 ya. O nya ada 16. 16 kalikan 3 48. Ditambah H nya ada 3. Berarti 3. 1 kali 3 3. Dijumlahkan hasilnya ini 92. Makanya kita tulis 92. Kemudian dikalikan 1000 per pelarutnya. Nah, di sini apa? Gram senyawa tersebut dalam ini dilarutkan ya. Melarutkan 45 gram senyawa tersebut dalam 100 gram air. Berarti ini 100. Ini 02 bisa dicoret. Sehingga kita dapatkan 450 dibagi 92. Gimana? Oh, pusing ya, nggak usah pusing. Nah, ini kita misalkan saja 450 dibagi 90. Nah, kalau 450 dibagi 90 itu kan pasti 5 ya, sedangkan ini pembaginya 2, berarti hasilnya nanti kurang dari 5 sedikit. Maka kita pilih jawaban yang kurang dari 5 sedikit ya. Di sini cuma ada 4,89. Maka di sini pasti jawabannya 4,89. Oke, itu. Oke, kemudian kita lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, jika larutan CH3COH
30%, berat memiliki massa jenis atau rho-nya itu 1,04, satuannya gram per centimeter kubik, dengan massa relatifnya itu 60. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah molaritas. Ingat, ini berbeda dengan soal yang nomor 1 ya. Kalau soal nomor 1 itu kan molaritas, ini molaritas ya. Jadi kita definisi dulu. Molaritas. Oke, molaritas itu apa sih? Molaritas itu adalah banyaknya mol tiap 1 liter larutan ya. Banyaknya mol tiap 1 liter larutan. Ini sering kalian gunakan di perhitungan di kelas 11 kemarin. Jadi kita bisa tuliskan molaritas berarti N per V ya. Nah, ini kalau V nya volume larutannya dalam liter. Kalau dalam milimeter gimana? Ya sama, tinggal kita kalikan 1000 dulu per volume, maka ini volumenya mililiter. Oke, kembali ke soalnya. Nah, larutannya apa itu? CH3COOH. Ini berapa? 30%. Ingat, larutan itu kan pasti ada zat terlarut dan zat pelarut ya. Jadi kalau larutannya CH3COH, maka yang terlarut pasti CH3COOH nya, CH3COOH. Sedangkan pelarutnya, nah, pelarut universal itu adalah air. Nah, di soal juga belum diketahui berapa massa dari larutan ini. Nah, kalau belum diketahui, kita misalkan saja, suatu nilai yang bisa kita buat perbandingan. Nah, misalkan saja masanya, misal massa larutan itu adalah 100 gram. Oke, kalau massa larutannya 100 gram, ingat, massa larutan berarti keseluruhan ya. Kalau 30% berarti terlarutnya di sini dapat porsi 30 gram, kemudian pelarutnya sisanya 70 gram. Oke, baru kita masukkan ke rumusnya dulu ya. M sama dengan, kita pakai yang mililiter aja, mol dikalikan 1000 dibagi volume. Oke, molnya sama kayak tadi ya, massa per mr. Masanya berapa ini? Ya, masanya kan 30 gram. Ini 30, kemudian mr dari CH3COH ini berapa? 60 ya. 60 per 60 dikalikan 1000 dibagi volume. Volumenya berapa? Oh, volumenya belum tahu. Volumenya kan harus dalam mililiter. Oke, kita lihat dulu yang diketahui apa ini, massa jenis. Oke, massa jenis itu apa? Massa per volume. Ini massa jenis larutan, otomatis volumenya juga volume larutan. Nah, maka untuk mencari volume itu sama dengan massa per massa jenis. Oke, masanya berapa? Total semuanya tadi 100 ya kan, kita misalkan 100, kemudian massa jenisnya 1,04 ya kan. Oke, tinggal kita masukkan, ini kan sama dengan volume, kita masukkan di sini, ini 100 per 1,4. kita bisa sederhanakan ya, ini 30 per 60 berarti setengah, ini 1, ini sisa 2, kemudian ini nolnya hilang ya kan, hilang. Nah, 1,4 ini bisa kita pindah ke atas sehingga nanti 1,4 dikalikan 10, di sini sisa 2. Nah, 1,4 kali 10, oh maaf ini salah, kurang fokus, ini 1,04 ya, nah, bukan
1,04 dikalikan 10 berarti 10,4 dibagi 2. Nah, jawabannya 5,2. Jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 3. Oke, untuk nomor 3 ya. Fraksi mol sukrosa dalam air adalah 0,1. Jika massa relatif sukrosa 342 dan massa relatif dari air itu 18, maka molalitas larutan sukrosa dalam air adalah, ya di sini soal mengenai fraksi mol. Kalian sudah lihat video mengenai pendahuluannya. Jadi kita bicara mengenai fraksi itu simbolnya X ya. Di sini kalau fraksi mol dari sukrosa, ini kan datanya sukrosa, saya singkat XS gini ya, itu kan dirumuskan dari mol sukrosa per mol total. Nah, mol total itu apa? Kalau larutan pasti ada yang terlarut sama pelarut. Yang terlarut itu kan sukrosa, berarti kita tulis mol dari sukrosa ditambah mol pelarutnya, NP, pelarutnya air ya. Nah, di sini nilainya berapa? Nilainya 0,1. 0,1 bisa kita ubah menjadi 1/10. Kita masukkan 1/10, berarti ini mol sukrosa ditambah mol pelarut. Kita kalikan silang menjadi mol sukrosa ditambah mol pelarut sama dengan 10 mol sukrosa, sehingga mol pelarutnya, nah 10 mol sukrosa dikurangi 1 mol sukrosa menjadi, ini pindah ruas ya, 9 mol sukrosa. Atau kalau kita bentuk ke perbandingan ya, ini kita buat perbandingan, maka bisa didapatkan mol sukrosa per mol pelarut itu 1/9. Ingat, ini cuma perbandingan. Kemudian kita butuh massa ya untuk mencari molaritas itu. Jadi perbandingan tetap sama. Jadi perbandingan 1/9. Perbandingan mol sama dengan perbandingan massa ya. Jadi massa dari sukrosa, ini massa, kita tulis S, per massa dari pelarutnya. Nah, untuk mencari massa ya, kalau kita ketahui molnya, kita harus kalikan MR-nya ya. Ini pelajaran kelas 11. Ayo, masih ingat ya? Jadi ini kita masukkan perbandingannya dulu. Ini 1/9. Oke, jadi MR-nya sukrosa itu berapa? 342. Sedangkan massa relatif dari air itu 18. Oke, misalkan kalau yang kita cari massa untuk pelarutnya. Oke, massa pelarutnya, maka di sini jadi pindah ruas ya, ini kan di bawah, pindah sini dari ke atas, ini juga akan pindah ke atas. Jadi nanti 9 kali 18 per 342 dikalikan massa sukrosa. Oke, barulah komponen-komponennya sudah kita ketahui, massa ya yang penting. Nah, kan molaritas, maaf salah, ini M nya kecil ya, itu kan mol dikalikan 1000 per pelarut ya. Di salah, ini molnya masih ingat kan? Mol itu apa? Massa ya, massa sukrosa tentunya, per MR sukrosa 342 dikalikan 1000 per pelarutnya. Oke, jadi massa pelarutnya ya, massa pelarutnya massa pelarutnya apa? Massa pelarutnya kan yang ini loh, yang ini. Jadi kita masukkan 9 kali 18 per 342 dikalikan massa sukrosa. Tinggal kita kerjakan, ini sama-sama ya, massa sukrosa ini bisa dicoret. Kemudian
Ini bisa benda ruas karena seper juga, ini benda ruas ke paling atas. Jadi 342 per 342 dikalikan 1000 dibagi 9 dikali 18. Ini sama, surat habis, berarti 1000 dibagi 9 kali 18 itu 162. Oke, didapatkan hasil 6,17. Oh, ternyata tidak ada hasilnya ya, tapi ada nilai yang mendekati yaitu 6,2. Oke, maka jawabannya yang E. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk latihan soalnya. Kita bahas soal-soal di pertemuan selanjutnya.